Kita lalai nih Mas untuk menyiapkan sebuah standar operasional prosedur Mas menyangkut masalah Ya, safety ya, dari ya. mulai dari kesiapan motornya, kesiapan orang-orang yang terlibat. Nah, untuk di Bromo sendiri yang Mas Black kelola seperti ini itu apa yang Mas Black lakuin Mas menyangkut standar keselamatan SOP standar keselamatannya Mas? Ya, ya. Setidaknya kita harus briefing sebelum kita perjalanan. Itu Mm-mm. nomor satu. Mm-mm. Protap, udah protap. Jadi apa kelemahan yang ada di Bromo harus kita broadcast terhadap klien ya. Mm-mm. Misalkan sebelum kita berangkat kita harus briefing. Nah, briefing pun ini memakan waktu kurang lebih setengah jam, lama loh, Oke, 30 lama menit untuk ya. briefing karena apa? Bromo biarpun begitu kelihatan indah, tapi di situ banyak juga yang kadang memakan korban. Let's talk and play in Discovery Room. Discovery Talks hadir lagi. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama sahabat kita yang jauh banget. Mungkin jaraknya sekitar 800 km dari pusat kota Jakarta. Oh iya, Discovery Talks ini hasil kerjasama Discovery Magazine dengan Baraka Film. Jadi kita create Discovery Talks sebagai ruang buat teman-teman yang memang punya cita-cita, punya mimpi, dan juga sudah melakukan banyak hal yang positif bagi masyarakat banyak. Nah, narasumber kita kali ini namanya Mas Agus Utomo atau yang akrab disapa Mas Black. Kita sekarang streaming dengan Mas Black lewat Zoom. Halo Mas Black, apa kabar Mas? Ya, kabar baik Om Sehat, Doni. Selamat sehat. pagi Om Doni. Selamat pagi, sehat-sehat ya Mas ya. Alhamdulillah sehat Om Doni. Jadi di tengah pandemi corona ini yang penting kita tetap jaga kesehatan dan selalu waspada Ya, Mas katanya. betul. Jadi Mas Black, jadi Ya. kesibukannya selama ini apa aja Mas? Terutama kan kita udah tahu lah dengan adanya pandemi corona ini pasti kan dunia pariwisata cukup terhantam ya Mas ya. Iya, betul, Cukup kena betul sekali, imbasnya betul Mas. sekali. Jadi apa Iya. Mas kesibukannya selama ini Mas Black? Selama pandemik berlangsung ya paling kegiatan-kegiatan sosial ya yang untuk pencegahan COVID ya seperti bagi masker, terus himbauan-himbauan terhadap masyarakat di sekitar, terus yang jadi kegiatan harian ya paling jualan kopi Iya jualan tuh. kopi. Nah, Mas, Jualan kopi. ini kan Ya, banyak mungkin kan teman-teman ini kan yang mungkin belum tahu ya Mas ya. ya, Tapi kita ajak Mas Black untuk kita ngobrol-ngobrol karena kan kita tahu Mas Black juga sudah melakukan banyak hal ya Mas untuk dunia pariwisata di Indonesia ya, terutama di wilayah ya, Mas Black ya Mas. Nah, selama ini iya. yang digelutin itu apa aja Mas kalau boleh diceritain Mas Black? Kalau sebelum pandemik ya keseharian ya saya sih sebagai tour leader atau tour guide ke Bromo karena tempat saya berdekatan dengan Gunung Bromo, Doni. Jadi durasinya jarak tempuhnya paling 30 km. Nah, salah satu desa di tempat saya adalah sebagai desa penyangga Bromo Tengger Semeru. Oke. Jadi inputnya kita bisa via Malang maupun via Pasuruan. Jadi saya sendiri terletak di Kabupaten Pasuruan, Doni. Oke, di Kabupaten Jadi ya Pasuruan. kesehariannya itu. Jadi kesehariannya ngantar tamu-tamu ke Bromo. Kalau nggak gitu, ini membuat trek-trek atau trek planner membuat trek-trek untuk adventure yang ada di Jawa Timur, baik khususnya di Malang, Pasuruan, bahkan sampai ke Banyuwangi. Udah berapa lama itu Mas Black? Kegiatannya. Udah berapa lama Mas Black selama ini di usaha ini? Kalau untuk menerjuni dunia adventure itu mulai tahun 2006 ya. Semenjak saya resign dari perusahaan dulu sebagai karyawan. Oh, oke. Karyawan pabrik. Iya. Sebagai karyawan,
saya resign tahun 2006, akhirnya menggeluti dunia adventure khususnya di motor roda 2. Nah, Mas, pada saat emang memulai terus 2006, Mas Black resign dari pekerjaan Mas, terus memulai untuk menekuni sesuatu yang memang berhubungan sama passion Mas Black selama ini ya Mas ya, gitu kan. Tujuan awalnya kan yang pasti kan memang yang pertama ingin Bromo bisa lebih dikenal ya Mas. Di luar dari memang Bromo sudah konteksnya sudah terkenal, tapi memang pasti Mas Black kan juga menggeluti sesuatu ada tujuannya Mas ya. Goal awalnya pada saat memang terus tercetus nih Mas, terpikir dan akhirnya tercetus gitu kan Mas, terus Mas Black resign dari kantor. Goal awalnya tuh apa sih Mas sebenarnya Mas? Goal awalnya sih pingin tidak terikat aja. Jadi pekerjaannya tidak terikat, terus hobi tetap tersalurkan. Kalau dulu sih hobi apa ya, tetap main ke gunung ya, ke hutan, main-main ke hutan gitu. Tapi kan jalan kaki kalau dulu. Semenjak perkembangan tahun 2002, 2004 udah banyak orang main motor. 2006 akhirnya wah ini kayaknya resign aja dari perusahaan biar kita tidak mikir berat-berat, hobi jalan terus bisa jadikan pekerjaan juga gitu. Karena karena apa? Saya sudah membidik satu, saya ini berada di tempat yang destinasinya luar biasa, Bromo khususnya. Kita tahu Bromo ya Mas ya. Iya, semua orang tahu Bromo, orang se-Indonesia tahu Bromo. Kenapa kita tidak memanfaatkan area ini sebagai destinasi ini sebagai lahan untuk pekerjaan kayak gitu. Akhirnya ya resign aja lah, nanti tambah tahun pasti akan prosesnya jalannya. Kita akan menikmati proses ya. Yang jelas itu. Tapi kalau untuk pertama, kalau awal resign ya pasti namanya pro kontra antara keluarga bahkan orang tua itu kan pasti macam-macam. Namanya orang tua kan nggak ingin kamu udah punya pekerjaan tetap, ngapain kamu udah resign dari perusahaan kan. Ya pro kontra keluarga, apalagi orang tua. Kamu mau kasih makan apa anakmu, istrimu gitu pasti. Tapi lambat-laun ya saya percaya sama yang kuasa ya, itu bahwasanya maha kaya. Makanya saya ini nggak apa-apa, saya harus nggak boleh berhenti di sini, saya harus berusaha semaksimal mungkin untuk terjun ke dunia ini. Dan yang saya dengar kan, maksudnya saya dengar juga ya Mas ya, maksudnya setelah Mas Black sekarang memang konsentrasi di di usaha yang Mas Black jalanin. Sampai akhirnya melibatkan masyarakat lokal ya Mas ya? Iya, betul. Ya. Kalau untuk melibatkan masyarakat lokal itu wajib hukumnya. Karena kita jangan pernah memperkaya diri sendiri, tapi kearifan lokal kita harus gali juga gitu. Jadi kearifan lokal di samping kita memperluas jaringan, itu kearifan lokal jangan sampai ditinggalkan itu. Ada hambatan Mas, kan sering kali terjadi ya Mas ya, maksudnya sering kali terjadi ada sesuatu yang memang kita kerjakan terus memang ada resistensi atau ada hambatan nih Mas dari masyarakat sekitar. Ada ngalamin kejadian seperti itu kira-kira Mas? Karena kan pasti kan ada selain melibatkan kan pasti akan ada proses edukasi kan Mas di situ kan. Bagaimana akhirnya terus Mas Black menjalankan sesuatu melibatkan masyarakat lokal apalagi yang berhubungan dengan dunia pariwisata Mas. Gitu kan. Itu kan dunia pariwisata kan agak sedikit harus kita jaga karena memang akhirnya berhubungan dengan orang banyak kan Mas. Pasti kan berhubungan soal servis dan lain sebagainya. Nah, itu ada kejadian atau mungkin ada satu hal yang unik ya Mas? Kalau untuk kejadian kayak gitu memang ada sih, tapi tidak terlalu signifikan. Yang terpenting kita itu memaksimalkan dengan sosialisasinya. Itu dengan sosialisasi kita maksimalkan. Saya rasa orang dikasih pengertian itu dengan kita yang lemah lembut. Saya rasa nggak terlalu berat lah rintangannya. Memang kalau orang
awam biasanya keras ya. Jadi Mm-mm. wah ini kamu pendatang gini dan Mm-mm. lain sebagainya. Tapi lambat laun kita harus sabar, kasih edukasi. Jadi seperti Pak, saya mau lewat sini. Saya misalkan mengerjakan trek adventure ya, Mm-mm. mengerjakan trek adventure itu yang terpenting adalah sosialisasi. Ya. Kita harus melibatkan orang-orang sekitar situ. Misalkan, Pak, tolong ya nanti ini ada rombongan sekian mau lewat sini, tolong dikondisikan lah Pak. Ini Bapak biasanya pekerjaannya apa? Maaf, Bapak kerjanya apa? Misalkan nyari rumput kayak ada. Nah, luangkan waktu Pak selama 1 hari Bapak bekerja untuk menjaga biar lintasan ini aman dari anak kecil dan lain sebagainya. Yeah. Nanti Bapak ada fee segitu, ada fee sekian. Gitu. Ya semacam-macam kayak gitulah Om Doni yang saya lakukan kalau untuk menggunakan kearifan lokal ya. Yeah. Belum lagi kalau nanti ada potensi-potensi unggulan yang ada di daerah setempat, misalkan dari hasil bumi atau apa itu, Pak nanti Bapak jualan ya di sini atau Bu jualan di sini ya, atau Bu tolong disediakan masakan-masakan tradisional. Nanti ada rombongan dari teman-teman saya mau lewat sini biar singgah di sini, makan di sini, biar bisa menikmati daerah-daerah di sini. Apa yang ada di sini kearifan lokalnya biar muncul juga gitu. Nah, tadi cuman saya agak lupa Mas, tadi mau ditanya di awal. Ya. Konsep tour yang Mas Black buat itu seperti apa Mas? Saya sih sebetulnya kayak konsep yang saya gelutin sekarang ini, saya lagi menggalang anak-anak muda untuk ini. Saya ambil contoh jelajah desa. Yeah. Saya membuat konsep jelajah desa. Saya ingin setiap desa itu muncul potensi-potensi yang ada di desa itu muncul gitu loh. Nah, dari situ saya bisa, karena sekarang sudah network udah bagus ya, mungkin network sama teman-teman yang di luar kota itu, ingin ngumpulin orang-orang, ayo main, kita ada jelajah desa, di sini ada kayak gini, ini ada destinasi ini ada masakan kayak gini, masakan tradisional kayak gitu ya, semacam wisata kecil gitu aja, skala desa kayak semacam itu. Dan itu pasti kan jadi satu package wisata yang agak unik ya Mas ya. Karena kan memang pasti kan sebagian besar orang yang datang ke Bromo ya taunya hanya sekedar menikmati sunrise, terus terus bermain di Kawah Bromonya, tapi Mas Black menawarkan sesuatu yang unik dan khusus yang akhirnya juga pelan-pelan bisa berkembang ya Mas ya. Bisa berkembang, dan jangan lupa itu pun nanti untuk akomodasinya harus pakai motor gitu. Oke. Karena basicnya saya berakhir dari motor. Oh iya. Jadi nah, jelajah desanya pakai motor. Itu dalam satu perjalanan Mas, dalam satu perjalanan. Ya. Mas Black menawarkan seumpamanya memang dari sisi waktu itu rata-rata kan timbul pertanyaan banyak orang nih Mas, yang akhirnya pasti kan akan timbul pertanyaan beberapa orang lah yang setelah lihat pembicaraan kita seumpamanya ya Mas ya. Berapa lama sih Mas perjalanan, terus sampai sesulit apa sih kira-kira medan yang akan dilewatin, seperti apa kayak gitu, itu kayak gimana Mas? Itu banyak pilihan, kita menawarkan banyak pilihan. Kalau misalkan mau full adventure, enduro misalkan gitu kan, kita udah ada tracknya. Jadi yang ada hard, ada medium, ada fun. Ya kalau kita main fun ya paling nggak diperbanyak nanti di kuliner. Oke. Gitu kalau kita main fun. Cuma main view dengan kuliner gitu yang kita banyakin. Tapi rata-rata kan banyak juga teman-teman yang dia memang sengaja mau coba trek yang ada di Bromo dan sekitarnya misalkan gitu. Ya kita suguhin juga, kita ajak main juga ke trek-trek yang semi hard lah, hard sampai semi hard. Tapi yang pasti kan memang nah, tapi kita tidak boleh melepas safety-nya ya. Tetap kita harus mengawasi penuh. Safety rate-nya kita harus mengawasi penuh.
Nah, tapi yang pasti kan Mas gini kan Mas, itu kan semua kan juga disesuaikan dengan skill berkendara tiap orang kan Mas. Iya, iya, Karena iya, karena belum tentu ada orang yang mungkin mau coba tapi iya. skill-nya atau kemampuannya juga dia masih belum ini, akhirnya semuanya disesuaikan kan Makanya Mas. makanya makanya kita kasih pilihan dan kita ngajak diskus dulu, minta bikin jalur yang bagaimana misalkan kayak gitu. Oh Mas, aku minta yang fun-fun aja gini-gini. Ya udah kita kasih yang fun, lebih banyak ke view. Nanti kalau yang datang misalkan skillnya memang dia skillnya bagus ya, aku pokoknya pengen main yang fun lah Mas. Ya udah, saya kasih yang gitu. Nah, gini Mas, kan kita tahu ya Mas ya, Ya, menikmati kemegahan Indonesia itu kan salah satunya motor bisa jadi media salah yang satu. paling mumpuni ya Ya, Mas. Bisa masuk ke segala medan, bisa masuk ke segala wilayah. Tapi kan juga kita juga perlu tahu gitu kan Mas, bahwa saya memang motor punya resiko Mas. Pasti ya, motor pasti punya resiko. Nah, pasti kan pada saat Mas Black mengelola usaha ini, mengelola sebuah package perjalanan gitu kan Mas. Pasti kan ya, resiko itu kan juga sudah masuk dalam pertimbangan Mas Black gitu kan Mas pada saat ya, menjalankan. ya. Standar untuk safety yang Mas Black terapkan seperti apa Mas? Apalagi kan ini kan berhubungan juga dengan dunia pariwisata nih Mas. Kita juga Ya, mencegah terjadi sesuatu yang sampai akhirnya kan itu bisa jadi bumerang Mas buat kita. Nah, ya, itu ya, kan juga beberapa faktor yang seringkali dipikirin oleh para pelaku usaha yang memang bergerak di bisnis yang sama nih Mas dengan Mas Black. Nah, standar safety yang Mas Black lakukan untuk motornya atau mungkin untuk tadi trek Mas Black sudah ceritain, atau siapa ya. orang-orang yang bertanggung jawab pada saat perjalanan itu dilakuin, itu seperti apa Mas? Itu pertanyaan yang bagus juga sih, Om Doni ya. Standar standar keselamatan itu nomor satu. Jadi Om Doni, standar keselamatan itu nomor satu. Jadi perbanyak network, ya, perbanyak jaringan. Saya pikir daerah, perbanyak doa Mas. itu kalau kita mau setan pastilah itu Oke. doa nomor satu. Oke. Tapi setidaknya kita harus memperluas network. Mungkin kita pergi ke suatu tempat, misalkan ke daerah Sumba ya, misalkan kita pergi ke daerah Sumba. Setidaknya kita harus punya jaringan di sana sebagai orang lokal. Karena apa? Ketika kita terjadi insiden atau apa, kita mudah. Jadi mudah untuk berkomunikasi. Oh ini tolong ini. Saya minta tolong. Misalkan cedera atau apa, rumah sakit udah ada yang mendisikan gitu. Jadi kita nggak sampai kebingungan harus kemana ini, kemana. Nah itu. Jadi makanya sebelum kita menjalani ngajak teman keluar pulau atau apa, setidaknya kita harus punya network di sana. Oke. Gimana caranya? Ya kita rating sendiri. Istilahnya kayak survei. Kita memperluas jaringan. Nah, untuk di Bromo sendiri, Mas, karena kan ini nyuwun sewu ya, Mas. Banyak kan pelaku pariwisata atau pebisnis yang memang mengelola package perjalanan dengan motor. Tadi yang saya bilang kan, Mas, kita tahu lah motor itu memang punya resiko, Mas. Ya semua yang kita kerjakan pasti punya resiko ya, Mas. Tapi kan motor itu kita harus yakini bahwa motor itu juga memiliki resiko yang cukup tinggi. Tapi kan banyak juga nih Mas. Tapi setidaknya harus diminimalis. Betul. Nah, tapi kan banyak juga Mas. Maksudnya teman-teman atau mungkin kita gitu ya Mas. Kita lalai nih Mas untuk menyiapkan sebuah standar operasional prosedur Mas menyangkut masalah safety. Dari kesiapan motornya, kesiapan orang-orang yang terlibat. Nah, untuk di Bromo sendiri yang Mas Black kelola seperti ini itu apa yang Mas Black lakuin Mas? Menyangkut standar keselamatan, SOP standar keselamatannya, Mas? Ya. Setidaknya kita harus briefing sebelum kita perjalanan. Itu nomor satu. Protap, udah protap. Jadi apa kelemahan yang ada di Bromo harus kita broadcast terhadap klien ya. Misalkan sebelum kita berangkat kita harus briefing. Nah, briefing pun ini
memakan waktu kurang lebih setengah jam, lama loh. Oke, 30 Lama menit. untuk Ya. briefing karena apa? Bromo biarpun begitu kelihatan indah, tapi di situ banyak juga yang kadang memakan korban. Ya, apalagi untuk orang-orang yang menyepelekan kan, Mas. Nah, Ya. betul. Ya. Itu sudah pernah terjadi sekitar 2 kali ya, 2 kali terhadap saya, maksudnya terhadap klien saya. Jadi kita mengadakan briefing, terus saya memberikan pengarahan-pengarahan, dia nyepelehkan, wah Bromo paling gitu-gitu aja. Ya nggak apa-apa, tapi nanti ketika terjadi insiden, banyak yang kerugian yang di situ. Ya. Kerugian terhadap diri sendiri nomor 1, kerugian terhadap teman, udah nggak enjoy kalau sudah terjadi ini insiden. Ketiga, itu nanti pandangan orang itu jelek terhadap perusahaan yang kita pimpin. Yes, betul, Mas. Kamu gimana sih lah itu? Itu gimana sih kamu kok bisa sampai klienmu aja terjadi insiden kayak gini? Iya. Ya itu. Ya, nomor satu itulah Om Doni. Yang terpenting adalah kita harus benar-benar tegas, disiplin. Di samping tegas dan disiplin ya, himbauan itu terus, jangan sekali aja. Tolonglah nanti misalkan di lautan pasir, saya ambil contoh lautan pasir. Lautan pasir itu memang kelihatan lempeng aja, tapi tiba-tiba ada gubangan yang kita nggak tahu. Di situ kebanyakan orang itu lalai, begitu ngebut, Pak tolong nanti kalau biasanya saya agak ini ya, agak sering ngomel memang, agak ceriwis. Agak cerewet ya Mas. Karena apa? Kalau saya nggak ceriwis, nanti kalau ada apa-apa juga yang merugi banyak orang. Betul Mas. Temennya nggak enjoy, kita main nggak enjoy, belum lagi saya juga ngurusnya ribet nanti kalau ada di sana kan gitu. Udah ngurus motor sama orangnya, kan ribet juga gitu. Betul. Jadi ya memang saya agak cerewet kalau masalah safety kalau untuk di wilayah Bromo. Terus yang tidak lagi yang harus kita perhatikan adalah tempat observasi. Jadi kita di samping bermain ya kita harus yang di sana jangan sampai rusak. Yang kita harus lewati kayak di Bromo sendiri, biar savana masih tetap bagus dan bisa kita nikmati seterusnya. Ya betul Mas. Karena biar gimana pun kadang-kadang kita juga harus menjaga ya Mas. Dalam artian di mana aja, nggak di Bromo. Ya betul Mas. Kondisi lingkungannya. Kondisi lingkungan. Mungkin kalau saya bisa titip pesan ya, kita harus menjaga sampah semaksimal mungkin. Itu nomor 1. Itu agar kita bisa menikmati sampai nanti. Oh iya betul Mas. Itu harus bisa dinikmati generasi penerus kita Mas. Ya. Berapa orang Mas Black yang terlibat di usaha yang Mas Black jalanin ini? Saya ada sekitar teman-teman ada sekitar 5 orang. Ada 5 orang. Jadi biasanya leader itu ada 2, itu bisa gantian. Kalau saya nggak bisa dia yang gantiin. Terus ada sweeper. Sweeper ini yang paling penting sweeper, karena ketika kita sebuah perjalanan kita harus ada yang kontrol di belakangnya. Nah itu istilahnya penyapu ranjau. Jangan sampai karena gini, orang datang dari kota nggak akan tahu medan di area yang kita tuju. Misalkan kalau terjadi apa-apa nanti juga ribet juga. Makanya harus standarnya kembali ke standar tadi, kita harus ada leader juga ada sweeper. Berapa orang Mas kalau dalam satu perjalanan Mas? Anggap semuanya nanti ada teman-teman yang mau hubungi Mas Black, itu maksimal berapa orang Mas dalam satu perjalanan adventure di Bromo? Maksimal dalam perjalanan nggak mesti ya. Kadang kalau kita orang-orang bermain kayak dulu pernah dari Tangerang itu, dari teman-teman Tangerang itu sampai 30 orang, 40 orang. Nah, di situ kita semakin banyak orang, kita juga harus semaksimal mungkin melibatkan banyak sweeper juga banyak leader.
gitu. Namanya orang banyak kadang nggak ini ya, nggak ngontrolnya nggak satu persatu, jadi kan harus dikelompokkan. Kalau misalkan orang 30 gitu, minim saya harus mengajak 6 orang. Ya. 6 orang, jadi kita bagi per 10, jadi kontrolnya lebih bagus. Oke. Gitu. Nah, pertanyaan yang nggak kalah penting, Mas. Nah, Ya. ini kan pertanyaan yang nggak kalah penting nih, Mas, gitu kan. Yang pasti juga nanti akan ditanyakan oleh orang, Mas. Biayanya berapa sih, Mas, untuk perjalanan adventure di Bromo yang Mas Black kelola ini, Mas? Dari mulai start berapa sampai berapa sih, Mas? Yang untuk apa itu? Untuk biayanya, Mas, memangnya dari sebuah perjalanan itu dari mulai start berapa sampai berapa? Atau start dari mulai berapa sih, Mas, angkanya? Paling per pack start mulai dari 550 lah, sampai tergantung nanti kalau banyak elemennya, mungkin penginapannya, mungkin konsumsinya, kita include-kan ya bisa mencapai 750. Per pax ya, Mas ya. Itu berarti memang orang sudah mendapatkan fasilitas yang memang semuanya sudah disiapin sama Mas Black. Sudah, ya. Sudah dapat makan, sudah dapat tidur gitu. Enjoy, Mas, ngejalaninnya setelah 14 tahun? Gimana? Enjoy, Mas, ngejalaninnya setelah 14 tahun? Ya, enjoy ya, terseok-seok. Kalau sekarang ya terseok-seok karena pengaruh pandemi ya, Mas. Ya. Tapi ya untuk nggak mungkin instan, Om Doni. Oh iya, betul, Mas. Saya ya nggak mungkin instan. Saya harus melalui proses ini kurang lebih 6 tahun untuk menjadi ini ya, untuk mengelola kegiatan ini. Itu berusaha kerasnya 6 tahun karena ya itu tadi mulai dari 2006 selepas saya resign dari suatu perusahaan, ya wah ini harus benar-benar harus nyari network, kita harus mencari celah, belum lagi kita harus banyak-banyak survei agar macam-macam menu tracknya itu bervariatif gitu. Belum lagi kita harus sosialisasi. Jadi ya lama juga sih 6 tahun untuk ini ya. Mas, ini pertanyaan terakhir nih, Mas, gitu kan? Iya. Mas Black berdomisili di Desa Nongko Jajar sebagai desa penyangga wisata Gunung Bromo, Tengger Semeru, Mas. Terus Mas Black mengelola sebuah usaha yang berhubungan dengan package adventure di sana. Sampai akhirnya Mas Black juga mengedukasi banyak orang ya, Mas ya. Apalagi ini kan usaha yang berhubungan dengan wisata yang memang harus dikelola, ya mau tidak mau harus profesional kan, Mas Black, gitu kan. Harus profesional. Ada perubahan, Mas, di masyarakat sekitar pada saat dari mulai awal sampai sekarang, Mas, dari apa yang Mas Black lakuin? Imbasnya. Tentang wisata, tentang package wisata yang Mas Black kerjakan dan lakukan sampai dengan sekarang. Sampai sekarang ada sih perubahannya ada, tapi nggak terlalu signifikan karena cuma beberapa orang. Cuman kadang ketika ada tamu-tamu yang dari luar kota, misalkan pingin kegiatan sosial, akhirnya berdampak gitu terhadap masyarakat di sekitar. Misalkan ada tamu saya, Black, tolong carikan orang yang nggak mampu di daerah sekitarmu, sekian orang gitu. Nah, akhirnya kan berdampak terhadap masyarakat, mungkin dia mau kasih bantuan sosial dan lain sebagainya. Ya setidaknya ya berdampak. Kenapa saya tidak bilang terlalu signifikan, karena kan nggak sering gitu loh. Tapi yang menjadi perubahan itu perubahan ketika saya bisa memberi peluang pekerjaan terhadap teman-teman yang dulunya nganggur. Setidaknya dia bisa jadi sweeper, bisa jadi pengganti leader dan lain sebagainya. Nah, dari sini kan berarti ada perubahan terhadap lingkungan kan gitu. Dari kondisi pengangguran menjadi ada kegiatan. Itu poin terpentingnya, Mas. Bahwasanya apa yang kita lakukan itu bisa bermanfaat buat banyak orang. Bermanfaat bagi orang lain. Walaupun sedikit, tapi paling tidak kita bermanfaat kan, Mas. Bermanfaat. Ya kayak kemarin selama pandemik ini aja ya ada juga ya distributor yang berdampak terhadap masyarakat di sekitar saya. Misalkan
memberi bantuan apa. Kemarin sampai 5 item, nggak perlu saya sebutkan ya orangnya ini. Itu berasal dari orang-orang yang duduk klien saya antar kegiatan adventure di Nopat Jacar sampai ke Bromo. Black, aku ada sekian packaging ini untuk orang nggak mampu misalkan. Wah, alhamdulillah. Selama Ramadan kemarin ada kegiatan sosial mungkin 5 kali kegiatan sosial. Sampai saya lihat di Instagramnya Mas Black ya, ada bagi-bagi masker, terus ada edukasi warga soal corona ya Mas, soal COVID-19. Betul. Itu tidak lepas dari teman-teman yang memang menjadi satu di kegiatan di Black Adventure ini. jadi memang sekarang Bromo tutup total Mas. Tutup total. Sudah ada informasi Mas, kapan rencana akan dibuka? Masih belum Ya Mas. Masih belum. Dan yang pasti kapan mau dibuka. Dan yang pasti memang impact-nya sangat luar biasa Mas ya, dari mulai pemilik usaha. Aja sekarang berhenti total, nggak bisa bekerja ya. Oke Mas Black, terima kasih banyak Mas. Obrol-obrolannya singkat, tapi satu hal yang menarik yang saya bisa garis bawahi, Mas Black tinggal di satu desa penyangga kawasan Bromo Tengger Semeru, terus dengan passion yang Mas Black lakuin akhirnya bisa memberikan manfaat buat banyak orang ya Mas. Amin, mudah-mudahan terus. Dan insya Allah nanti kalau semuanya udah pandemi ini udah mulai mereda Mas, kita nanti ke sana kita main-main. Pengen ngerasain juga Mas Weekend Adventure-nya Mas Black nih Mas. Siap. Sama jangan lupa kopinya Mas di Black Cafe Mas. Siap, udah disiapkan. Sehat terus Mas Black. Amin. Salam buat teman-teman di Black Adventure Mas. Ya, mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Thank you ya Mas Black. Selamat siang. Ya. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Obrolan dengan Mas Agus Sutomo atau Mas Black, karena keterbatasan waktu akhirnya kita sudahi sampai di sini. Banyak hal yang benar-benar akhirnya gua rasain pada saat memang ngobrol dengan beberapa narasumber, yaitu memang keinginan mereka, mimpi mereka untuk melakukan sesuatu yang bisa memberikan manfaat buat orang lain. Thank you, sampai ketemu di Discovery Talks berikutnya.